闪耀着我们存在。Hello，你们好，欢迎你们来跟我们一起学习。Selamat bergabung bersama kami di 10 分钟汉语 10 Minute Chinese kelas 10 menit bahasa Mandarin. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab 3. Pembahasan hari ini kita mulai dari 注释, catatan yang perlu kita ingat. Pertama, kita akan belajar cara penggunaan kata 什么. Kata ganti interrogatif 什么 digunakan dalam kalimat interrogatif. Ketika digunakan di dalam kalimat atau ketika bergabung dengan sebuah benda dapat berlaku menjadi objek. Nah, sebagai contohnya kita lihat ya kalimat yang sering menggunakan kata 什么 atau kalimat yang kita banyak dengar. Misalnya yang pertama, 你叫什么名字? Ini juga kayaknya udah nggak asing ya. Nama kamu siapa? Nah, kalau ada yang tanya, 你叫什么名字? Kita tinggal jawab, 我叫siapa gitu. Langsung disebutin namanya. Ya, atau kebalikannya, kita mau tanya nama orang lain, kita bisa langsung bilang, 你叫什么名字? Oke. Yang kedua, ini juga kalimat yang bakal banyak banget kita pakai karena ini kalimat sehari-hari. Ini apa? Ini apa sih? Ya, 这是什么? Ini adalah apa? Nah, kalau misalnya ada yang tanya kayak gitu, 这是什么? Dan kita mau bilang, misalnya ini buku, kita tinggal bilang, 这是书. Kalau misalnya ditanya lagi, ini buku apa? 这是什么书? Nah, kalau misalnya ini adalah buku Mandarin, kita tinggal bilang, 这是中文书 atau 这是汉语书. Ya, gampang ya. Itu dia penggunaan kata 什么 di dalam kalimat. Kita lanjutkan ke catatan kedua, yaitu kata 是. Kalimat 是 merupakan kalimat penentu yang dibentuk oleh kata 是 dan digunakan untuk menjelaskan apa seseorang atau kesetaraan atau kepemilikan dari orang atau benda. Pada bentuk kalimat negatif harus menambahkan kata keterangan negatif 不 di depan kata 是 menjadi 不是. Ya, dengan kata lain, 是 itu bisa artinya iya atau adalah. Ya, sedangkan 不是 itu bukan. Kita langsung lihat ke contoh yang di dalam tabel ya. Kalimat yang pertama itu ada 李月是老师. 李月itu nama orang. 李月adalah guru. Nah, sekarang kalau kalimat 李月是老师 ingin dibentuk menjadi kalimat negatif, menjadi 李月不是老师. 李月 bukan guru. Itu ya. Kemudian yang kedua, 我是美国人. Saya adalah orang Amerika. Nah, tapi kalau saya bukan orang Amerika, bikinnya jadi gimana? 我不是美国人. Lanjutin ke contoh kalimat 3. 我不是老师. Saya bukan guru. Nah, kalau kalimat 我不是老师 ingin dibentuk menjadi kalimat positif, menjadi 我是老师. Ya, itu dia penggunaan kata 是. Kemudian kita lanjutkan dengan 注释 yang ketiga. Ya, catatan yang ketiga itu ada kata 吗. Partikel 吗 menunjukkan tanda tanya pada sebuah kalimat. Bila 吗 ditambahkan pada akhir kalimat pertanyaan, maka kalimat tersebut berubah menjadi kalimat interrogatif. Contohnya ya, yang pertama, 你是美国人. Nah, yang tadi kita udah bahas, 是 itu adalah, ya kan? Kamu adalah orang Amerika. Kalau hanya 你是美国人 itu artinya menjadi kalimat pernyataan. Tetapi kalau di belakangnya ditambah kata 吗 menjadi kalimat pertanyaan. Ya, 你是美国人, kamu adalah orang Amerika. 你是美国人吗? Apakah kamu adalah orang Amerika? Nah, nanti kalau misalnya dia orang Amerika, dia akan bilang 我是美国人. Tapi kalau dia bukan orang Amerika, dia akan bilang 我不是美国人. Oke, lanjutin yang contoh kalimat kedua. 你是中国人. Itu juga sama, kamu adalah orang Jungguo. Kalau ditambahkan 吗 di belakang menjadi kalimat tanya. Apakah kamu adalah orang Jungguo?
Sama seperti tadi, kalau dia orang Zhongguo dia akan bilang 我是中国人. Tapi kalau dia bukan orang Zhongguo, dia akan bilang 我不是中国人. Yang terakhir contoh kalimatnya, 你是老师吗? Kalau 你是老师, kamu adalah guru. Ditambahkan ma di belakangnya menjadi kalimat pertanyaan. Apakah kamu adalah guru? Kalau dia guru, dia akan bilang 我是老师. Tapi kalau dia bukan guru, dia akan bilang 我不是老师. Misalnya kalau dia adalah seorang murid, ya, dia bisa bilang 我是学生. Ya, 我不是老师, 我是学生. Oke? Nah, kalian tapi jangan ketukar sama penggunaan kata apakah di dalam bahasa Indonesia. Kalau kata apakah di dalam bahasa Indonesia dia disimpan di awal kalimat, sedangkan ma di sini disimpan di akhir kalimat. Ya, jadi ma itu artinya apakah, tetapi penggunaannya aja nggak sama. Apakah di dalam bahasa Indonesia di awal kalimat, sedangkan ma atau apakah di dalam bahasa Mandarin disimpan di akhir kalimat. Diingat ya. Perubahan nada pada huruf pu. Pu yang artinya bukan atau tidak. Nada aslinya adalah nada keempat, tetapi jika dia bertemu dengan kata yang juga sama-sama nada empat, maka dia berubah menjadi nada kedua. Ya, tetapi kalau dia bertemu dengan kata yang bukan nada empat, dia dibaca seperti biasa, yaitu nada empat. Contohnya kita lihat ya. Bagian pertama kalian lihat contoh kata yang pu digabung dengan kata lain yang bukan nada 4. Misalnya nada 1, 2, 3. Nah, maka pu itu dibaca seperti biasa. Contohnya, pu shi, tidak makan. Ya, kemudian pu xing, tidak oke atau tidak bisa. Pu hao, tidak baik. Dia juga dibaca nada awal. Pu he, tidak minum. Bu neng, bu xiang. Ya, jadi ketika pu yang nada aslinya nada 4 bertemu dengan nada yang bukan nada 4 atau nada 1, 2, 3, maka dia dibaca seperti biasa. Tetapi ketika dia bertemu dengan kata yang nadanya juga sama, yaitu nada 4, maka huruf pu ini nadanya berubah menjadi nada kedua. Contohnya, bu hui. Pu hui dari kata aslinya pu hui. Tapi karena hui itu nada 4, maka pu itu berubah menjadi nada kedua, pu hui. Yang artinya tidak sanggup. Kemudian pu shi. Pu shi juga dia punya berubah karena shi itu nada keempat. Maka pu itu berubah menjadi pu. Dan kemudian pu kan juga sama, karena kan itu nada 4, maka pu berubah menjadi nada kedua, bukan. Artinya tidak lihat. Ya, ada sekian, selesai juga bab 3 kita. Dan di video selanjutnya kita akan tetap melanjutkan ke bab berikutnya, yaitu bab 4. Oke, jangan lewatkan video kita berikutnya dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. 再见，谢谢你们。